Kemudian minta tolong diberikan afirmasi khusus untuk mereka yang belum punya pekerjaan dan belum punya jodoh, Bunda, sehingga itu bisa diulang-ulang sebelum tidur gitu. Cara kerjanya sebenarnya sama. Belum punya jodoh, aku juga belum. Belum yang baru maksudnya. Untuk pekerjaan, cara kerjanya sama. Jadi sebelum tidur ucapkan syukur. Jadi sebenarnya ya, kalau afirmasi itu sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan masing-masing orang itu kan beda. Caranya yang bisa sama, semua menggunakan cara yang sama, isinya aja, bentuk afirmasinya aja yang berbeda, yang diucapkan aja yang berbeda. Jadi yang diucapkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nih butuh pekerjaan ya, oke, sebelum tidur nih ucap syukur dulu ya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepadaku seharian ini. Terima kasih karena aku sudah diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Dah, setelah itu terus ucapkan, misalnya, Tuhan, aku membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan apalah yang diinginkan itu apa? Misalnya, Tuhan, aku pengen mendapatkan pekerjaan untuk menjadi sales mobil di perusahaan ini. Ya udah, itu ucapkan. Habis itu visualisasikan perusahaannya, visualisasikan pekerjaannya, ya. Visualisasikan bahwa pekerjaan itu sudah didapat dan dibangun rasa bahagiamu bahwa kamu sudah mendapatkan pekerjaan ya, dan kamu sudah mendapatkan penghasilan. Itu bisa kebahagiaanmu, bisa juga diangkat dengan kebahagiaan istrimu, anakmu, ibumu, bapakmu, dan semua orang yang ingin kamu libatkan. Itu jodoh juga sama ya, jodoh juga sama, butuh ya. Ngomongnya juga jangan ingin ya, ngomongnya butuh. Aku butuh pekerjaan, aku membutuhkan jodoh. Nah, harus tahu nih jodoh yang seperti apa. Jadi jangan jangan asal, karena itu nanti yang akan mewujud. Jadi ketika memvisualisasikan itu ya benar-benar sesuai dengan standarmu dan sesuai keinginanmu loh ya. Lah ketika dirimu memvisualisasikan tetanggamu ya bisa terwujud beneran nanti. Jadi emang harus hati-hati ketika membutuhkan jodoh ya, membutuhkan supaya jodohnya itu cepat datang ya. Kamu harus tahu detail jodoh yang kamu inginkan itu seperti apa, jodoh yang kamu butuhkan, ideal menurutmu itu seperti apa, orangnya seperti apa, tinggi kah, putih kah, semampai kah, terus bisa pekerjaannya apa. Walaupun nanti bayangan kurang lebih wajahnya dan segala macam itu kan pasti belum punya, tapi minimal dedeke ya, kulitnya, tingginya, bentuk badannya itu kan sudah bisa divisualisasikan. Walaupun lek wajah kan belum ya, kecuali kamu sudah punya gambaran itu baru bisa. Tapi kalau misalnya belum punya gambaran seperti apa ya, visualisasikan aja postur tubuhnya, kulitnya, rambutnya, itu sesuatu yang gampang. Pekerjaannya dan segala macam itu harus detail dulu ya. Sebutkan, habis itu visualisasikan dan bangun rasamu seolah-olah jodoh itu sudah datang saat ini. Jodoh itu sudah, orang yang kamu maksud itu sudah ada di depanmu saat ini. Cara kerjanya semua sama, isinya doang yang beda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu. Bunda, orang yang cerdas hidupnya itu akan menghindari teman-teman yang memiliki sifat dan karakter yang bagaimana kira-kira? Yang suka memanfaatkan orang lain, yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain, terus yang gak amanah, itu sih. Jadi ya aku mau sakjane iki pertanyaan podo ya, kayak pertanyaan yang di depan tadi.
dalam memilih teman itu memang hati-hati, dalam memilih partner bisnis juga hati-hati. Intinya ketika kita berelasi dengan seseorang itu memang kita harus hati-hati, harus benar-benar cermat. Lek orang dulu kok ngomongnya bibit, bebet, bobot, itu bener ternyata. Jadi ketika orang zaman dulu itu semua selalu dikaitkan dengan bibit, bebet, bobot, itu benar. Sekarang pun juga harus begitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kualitas seseorang. Kualitas itu ya mentalnya, spiritualnya, intelijensinya. Itu memang kita harus benar-benar tahu siapa yang sedang berelasi dengan kita, apapun bentuk relasinya. Ngono Masen, kok akeh banget yo? Si akeh ya? Lagi-lagi saya bertanya terkait orang yang cerdas ini Bunda. Orang yang cerdas itu tidak akan pernah mengatakan kata-kata apa saja menurut Bunda. Orang yang cerdas itu tidak akan mengeluarkan kata-kata negatif, tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak memberdayakan untuk dirinya sendiri, dan kata-kata yang tidak memberdayakan orang lain, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain, kata-kata yang tidak menyakiti diri sendiri. Karena ketika kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi tindakan itu penting, tapi kata-kata itu jauh lebih penting gitu. Karena dari kata-kata itu dari kata itu kita bisa melihat sifat dan sikap seseorang. Menurut Bunda Awang, apa mindset yang salah sebagian besar manusia tentang uang, Bunda? Mindset yang salah tentang uang. Orang itu jarang berpikir bahwa uang itu sebenarnya sebagai alat tukar. Nah, selama ini kan mereka berpikir bahwa uang itu sifatnya kebendaan ya. Nah, sebenarnya uang itu energi loh. Uang itu kita harus perlakukan, kita harus bangun mindset bahwa uang itu juga energi. Nah, selama ini orang itu menganggap uang itu sebagai benda yang harus kita dapatkan, habis itu harus kita simpan dan harus diperbanyak, harus ditumpuk-tumpuk, diperbanyak. Padahal enggak, uang itu adalah energi, dan energi yang bagus itu adalah energi yang berputar gitu kan. Ada tuh pertukaran energi, jadi memang uang itu harus berputar, harus ditukar. Nah, ditukar itu bentuknya macam-macam. Nah, yang bahaya itu ketika kita menganggap uang itu sebagai benda yang harus kita dapatkan, yang harus kita simpan, yang harus kita perbanyak, dan harus kita gandakan. Itu mindset yang salah tentang uang.